Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Umar Pamungkas dari kelas 12 Agama. Kali ini saya ingin membahas pengertian dari sahabat Nabi dan tabi'in. Yang pertama, pengertian dari sahabat Nabi. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab yaitu sahabah yang merupakan bentuk jamak dari kata sahabi yang artinya teman dekat. Mayoritas ulama memberikan definisi sahabat Nabi sebagai orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad akan tetapi dia tidak masuk Islam, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Dan seseorang yang hidup pada Nabi Muhammad dan masuk Islam tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka tetap disebut sebagai sahabat. Yang kedua, pengertian dari tabi'in. Tabi'in merupakan bentuk jamak dari kata tabi yang berakar dari kata tabiyah yang artinya mengikuti atau berjalan di belakangnya. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab, yaitu sahabah yang merupakan bentuk jamak dari sahabi, yang artinya teman dekat. Kata-kata sahabi berasal dari kata subha, artinya persahabatan, perkawinan, dan pertemuan. Menurut Muhammad SAW, Ajad Al-Qorib, bahwa kata tersebut tidak dibatasi oleh kuantitas subha tertentu, namun juga berlaku untuk setiap orang yang menemani orang lain, baik sesaat maupun lama. Mayoritas ulama memberikan definisi sahabat Nabi sebagai orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan imam kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab yaitu sahabah yang merupakan jamak dari kata as-sahabi yang artinya teman dekat. Sedangkan menurut mayoritas ulama yaitu man laqi an-nabi SAW musliman wa mata 'alal Islam. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua yaitu pengertian tabi'in. Tabi'in berasal dari kata tabi'i yang merupakan akar dari kata tabi'ah yang merupakan berarti orang yang mengikuti Nabi atau berjalan di belakangnya. Menurut istilah, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan hidup dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi apabila bertemu dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, tidak disebut dengan sahabat. Pengertian keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Keadilan atau dalam istilah ilmu hadis disebut juga dengan al-adalah merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Keadilan dalam hal ini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah, sedangkan muru'ah adalah menjaga diri dari maksiat. Jika seorang perawi bermaksiat, maka kualitas keadilannya berkurang. Bila hal ini terjadi, maka kesahihan hadis pun ikut berkurang. Bagaimana dengan para sahabat Nabi dan tabi'in? Mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama atas tetapnya keadilan sahabat bersifat mutlak. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan kritikan kepada para sahabat karena keadilan mereka sudah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengamini pendapat ini dengan mengatakan bahwa keadilan para sahabat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman-Nya. Keadilan sahabat sudah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan takdir kepada para sahabat Nabi yang berjumlah 4, yang mana 3 terdiri dari ayat Al-Quran dan 1 sebuah hadis. Yang pertama, Quran Surat Al-Fat ayat 29, yang berarti
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah, tegak lurus di atas pokoknya. Dalam hal ini, saya skip yang tadi ya. Dalam hal ini sahabat termasuk ke dalam orang-orang yang mengikuti orang-orang yang berkeras, orang yang gimana ya, orang yang selalu berada di samping Rasulullah. Itu kan sahabat. Ada pengertian mengatakan bahwa sahabat adalah orang beriman, orang yang mati sampai dengan iman Islamnya, orang yang walaupun satu kejap waktu pernah bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, jadi dinamai dengan seorang sahabat. Dalam surat tadi pun mengatakan bahwa seorang sahabat mereka kan beriman, mereka selalu memerangi orang-orang yang kafir, mereka selalu keras terhadap sesuatu yang buruk, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu. Oke, mari kita baca pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua ini berpusat atau berada pada surat At-Taubah ayat 100. Saya juga tidak akan membacakannya, tentu ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Saya bacakan terjemahnya saja. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Kalian tahu ada orang-orang yang masuk Islam pertama kan ya. Dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Allah telah mentadil atau memberikan penilaian adil kepada para sahabat Nabi SAW dengan firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Maka tidak diperlukan lagi ucapan-ucapan dari manusia-manusia jahil yang meragukan dan membantahnya. Dan ini adalah dalil-dalilnya. Terdapat dalam surat Al-Fat ayat 29. Lalu di surat At-Taubah ayat 100 seperti berikut lafadznya. Ya, jadi yang dimaksud dengan tabi'in ini adalah orang Islam awal yang hidupnya setelah masa hidup Nabi Muhammad SAW, namun tidak mengalami bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalil-dalil diantaranya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Bunyi, kuntum khaira ummatin akhrajat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Itu adalah surat Al-Imran ayat 110. Allah telah mentakdil atau memberikan penilaian adil kepada para sahabat Nabi SAW dengan firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Maka tidak diperlukan lagi ucapan-ucapan dari manusia-manusia jahil yang meragukan dan membantahnya. Dan ini adalah dalil-dalilnya. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika misluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Fazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi
yujibuz zara'a liya'idha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ila akhirih. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiyyu la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa mislu uhudin zaban ma balagha muddan ahadihim wala nasifahu. Hadis Abu Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka belum bisa menyamai satu mud atau separuhnya yang diinfakkan oleh seseorang di antara mereka. Demikian dalil-dalil keadilan sahabat Nabi dan tabi'in yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.